listrik ditanggung pemerintah juga, Hmm. apa segala macam ditanggung pemerintah, lu bisa jadi keluar rumah dikit bisa jadi masuk penjara Ya. atau denda. Betul. Kayak sakeos apa menurut lu? Iya, berarti bisa bisa memicu chaos yang nggak duga-duga gitu kan. Gue lebih pengen tahu pendapat orangnya sih tentang kapan ini berakhir. Gue pengen main anjir. Kalau menurut lo kapan berakhir? Apa berakhir apa COVID? Nah, Berakhir COVID. Wow. Gue nggak tahu ya. Gue jujur juga gue mempelajari kehidupan nyata. Gue juga masuk kehidupan nyata kayak data-data WHO, data-data dokter gitu. Tapi gue juga somehow mempelajari konspirasi juga gitu kayak kayak gue mikir anjing dah. Maksud gue kalau emang beneran COVID tuh jadi dibuat. pasangan kita tiap hari itu ya gimana ya? Iya. Ujung-ujungnya sih siapa yang hidup siapa yang mati sih. Iya. Susah juga Lu sih. ngeliat podcastnya Deddy Kobuzer sama Bosman gak sih? Enggak, gue kayaknya cuma nonton kayak 3 menit gitu. Wah, lu tonton dah. Lu tonton dah. Apa dia ngomong apa di situ? Itu uh, Bosman tuh nggak pernah ngomong ini ya hoax. Dia nggak pernah ngomong hoax. Dia nggak pernah konspirasi. Dia ngomong berdasarkan data. Oke. Jadi dia punya temen yang profesor orang Malaysia tapi profesor Oxford. Dia kayak ngeriset data. Dia bener-bener ngeriset data. Pokoknya dia ini Bosman ini mantan intelijen yang sekarang udah nggak intelijen. Terus dia jadi pengusaha. Oke. Dia jadi pengusaha. Nah terus makanya jadi dia tahu cara dunia ini kerja gimana. Terus Dan katanya dia ngomong kalau COVID ini dari data dia ya COVID COVID dibuat. dibuat. Dan karena gue juga yang bukan dokter dan bukan punya pengetahuan tentang medis, somehow gue juga berpikir gitu loh, karena munculnya nggak masuk akal anjing. Lu gitu Ya. pasti mikirnya. Iya. Karena Terus kata si Bosman ini tuh sebenarnya gara-gara perang dagang doang. perang dagang yang US sama Cina gitu. Iya. Awalnya gara-gara itu. Tapi kalau emang mereka bikin virus, harusnya mereka tahu dong kalau itu punya resiko pandemi ya. Iya. Justru katanya emang sengaja. Katanya sih sengaja. Sengaja biar Yang bikin itu orang Amerika. maksudnya dengan tujuan menghancurkan Cina gitu kan. Enggak, jangan tujuan menghancurkan Trump. Oh. Oh, jadi oke. Jadi bukan Trump. Jadi katanya tuh gini. Katanya di Amerika ini ada sekelompok yang nggak suka sama Trump. Ya, bisa jadi itu adalah kelompok-kelompok yang pengusaha wira swastanya, yang swasta bukan negerinya. Oke. Nah, tapi Trump ini kan musuh sama Cina, sedangkan swasta ini produksi itu di Cina. Oke. Iya. Jadi Cina Cina ngebatesin yang swasta ini geram gitu loh. Gara-gara emang ada cekcok Trump sama si Xi Jinping. Iya. Gitu makanya jadi swasta ini yang bikin makanya kan Bill Gates juga udah ngomong dari pokoknya kata Bosman dia juga udah tahu dari 2000 berapa gitu kalau emang ini akan terjadi 2015 dia gitu. ngomong itu. Ya, kata Bosman gitu. Sedangkan sekarang itu kata Bosman di laut Cina Selatan itu udah ada kapal perang Cina sama kapal perang Amerika gitu. Anjir serius. Iya, terus kata Bosman, tapi nggak mungkin bakal terjadi perang karena kalau Cina benar-benar perang, Cina bakal menang nih karena Trump turun. Tapi satu sisi Cina hancur karena di nuklir gitu. Iya. Jadi karena emang presiden Cina sama Amerika ini sama-sama pedagang, Trump sama Xi Jinping pedagang, kata Bosman ini pasti bakal negosiasi, kata Bosman gitu.
Oke, oke. Negosiasinya ada di September kata Bosman. Karena Bosman kan tahu cara dunia ini kerja. Dia kan katanya tuh Intel itu salah satu dari intelijen. Katanya intelijen itu ada 7. Hmm. Jadi Amerika itu katanya punya yang namanya Shadow Man. Shadow Man. Nah, jadi manusia bayangan gitu. Tadinya ada 13, sekarang sisa 7 yang hidup. Jadi kita nggak tahu dia siapa, dia kerjanya apa, namanya siapa, keluarganya siapa, nggak ada yang tahu mukanya kayak gimana. Nah, katanya Donald Trump ini lagi diskusi sama 7 orang ini buat gimana caranya dia tuh nggak turun dari presiden. Gitu. Makanya semua ini katanya emang berawal dari perang dagang. Terus katanya Bosman sampai ngomong sebenarnya kalau misalkan emang mencari obatnya, itu emang obatnya tidak sepenuhnya ada gitu kata dia. Iya, karena gimana ya? Kayak gue lihat juga teori konspirasi yang mereka tuh teori konspirasi tuh pakai data, Pak, benar pakai data kredibel gitu kan. Dan vaksin tuh apa ya? Kayak bisa dibilang susah gitu loh, kayak nggak bisa tepat gitu. Iya. Karena kata juga Terus orang apa? kata si Bosman ini harusnya Indonesia tuh manfaatin keadaan ini katanya sih gitu. Dengan ngapain? Seharusnya katanya di Indonesia sendiri itu kita setiap warga nggak butuh bayar pajak, negara Indonesia udah maju. Oke. Karena katanya setiap menteri diajarin yang namanya cuk. Cuk. Apa itu? Cuk itu 6 jalur perdagangan laut. Oh, oke, oke. Jadi empat itu ada di Indonesia. Jadi orang yang mau berdagang ke setiap negeri itu lewatin lautan Indonesia, Indonesia ya. laut Selat Maluku, Selat Sunda, sama selat dua lagi selat mana gitu. Nah Hmm. kata dia, coba satu barang apa namanya dihargain $1 aja. Ada berapa miliaran, ada berapa triliunan yang lewat kata dia gitu. Tapi kalau kayak gitu kenapa menteri-menteri ini nggak memberlakukan peraturan itu? Katanya, nah katanya tuh ini cuman kesenangan semata gitu, ngerti nggak? Kata dia tuh emang Menteri BUMN, kata dia tuh emang bener-bener ada yang main di belakang itu, ngerti nggak sih? Main di belakang tuh nggak ngerti gue. Banyak yang korupsi, banyak yang korupsi, Ya, jadi masih banyak yang korupsi. cuman sekedar jabat gitu ya. Hmm. Nah, sedangkan menurut lu yang megang negara siapa? Yang megang apa sih namanya? Tatanan negara, yang megang kendali negara siapa? Negara kita atau secara umum. Iya, sebuah negara. Pemerintah kan kayak presiden gitu. Presiden kan, paling pertama presiden kan yang Hmm. megang kendali kan. Hmm. Tapi kata Bosman ini ada yang ngendaliin presiden. Hmm. Setiap negara pasti ada. Setiap negara pasti ada. Setiap negara pasti ada kayak oke. Setiap negara. Iya, Terus iya, iya. kata pas gue tanya bapak gue, emang beneran ada? Ya percaya nggak percaya, emang yang ngendaliin Jokowi salah satunya Megawati. Megawati iya. Karena ya rumor-rumor boneka PDI gitu kan. Ya itu dia. Katanya sih gitu. Kata Bosman itu emang ada katanya. Terus dia pun sampai sampai tahu sebenarnya tuh kenapa kita waktu itu duit apa sih, duit kartu 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 pintar, kartu apa gitu pokoknya yang Kartu dibuat-buat itu. Indonesia Pintar. Iya, kartu Indonesia Pintar kayak gitu, dananya katanya kemana, kata dia gitu. Dananya dikemanain, jadi apa hasilnya, kata dia gitu. Saya tahu siapa yang ngambil, kata dia gitu. Oh, oke. Tapi nggak ngasih tahu siapa. Nggak ngasih tahu lah, kalau kasih tahu ya habis lah. Iya, habis anjir. Gila, gila. Tapi Makanya dia bilang, kenapa, iya. kata Deddy Kobuzer, kenapa lu nggak jadi pemerintah gitu kan. Kata dia, ah, gue nggak mau, gue pembisnis. Gue cuman pembisnis, gue cuman ngasih solusi, kata dia gitu. Hmm. Berarti itu juga nyambung sama omongan lu barusan yang tadi lu ngomong semua orang nggak semua orang baik gitu. Ada orang jahat. Iya, Dan yang bahaya ketika ada orang jahat yang mengatur ini semua gitu anjing. iya, Karena dengan ya misalkan dengan apa? Kan tadi lu bilang si Bosman ini nggak pernah ngomong hoax ya.
Berarti bisa kita bilang kredibel lah gitu. Nah, Iya. berarti kalau makanya kayak orang ngomong, Jokowi nggak tegas nih. Berarti emang kita sebenarnya nggak bisa ngomong gitu ya? Nggak bisa ngomong gitu. Karena ya emang ada yang ngatur gitu. Iya, jangankan ada yang ngatur, bawahannya pun belum tentu gerak gitu kalau diomongin gitu, ngerti? Ya, ya, ya. Nah, Berarti terus kenapa? gue nggak habis pikir ya, jadi itu sebenarnya eh, apa yang kita sangka itu jahat belum tentu jahat kalau gitu. Berarti juga sebaliknya dong, ada siapa yang dibilang baik belum tentu baik. Iya, lu tahu kasusnya Petrus nggak? Yang zaman dulu ya? Iya, Ya tahu. kata dia itu sebenarnya disetting. Maksudnya kematiannya juga disetting gitu. Lebih Petrus itu berbuat seperti itu karena disetting gitu, disuruh gitu, ngerti nggak? Dan ada tujuannya. Iya, Nggak. maksudnya kan emang dari dulu kita mikir gitu kan, emang itu Soeharto kan? Iya, tapi tujuannya lu cuman taunya cuman ngabisin orang itu kan, cuman kayak bunuh-bunuh gitu-gitu gitu doang kan, ngebunuh yang jahat doang kan. Hmm. Kata dia tuh bukan kayak gitu. Jadi kata dia tuh misalkan ada lima kelompok nih. Hmm. Setiap kelompok tuh punya ketua. Oke. Nah, Petrus ini ngebunuh setiap ketuanya kecuali satu, Kenapa tuh? karena nggak mungkin anggota yang lainnya yang pada dibunuhin ketuanya itu nggak mungkin nggak ngadu ke satu ketua yang masih hidup. Oke. Ngerti nggak? Iya. Jadi anggota anggota preman B, C, D, E itu bergantung pada ketua preman Teman A. A. Hmm. Nah, katanya itu sengaja disetting seperti itu karena biar mengontrol lebih gampang, kata dia gitu. Mengontrol lebih gampang. Iya, Maksudnya mengontrol lebih mengontrol gampang tuh orang. gimana? Jadi lu bisa tahu masih ada yang kontrol preman-preman ini gitu, ngerti ya? Daripada Hmm. premannya tuh harus lu bunuh semua, terus premannya jadi bias, jadi nggak tahuan, nggak pada nggak karuan kemana gitu loh. Iya, iya, iya. Oh, ngerti. Betul. Iya, iya, iya. Jadi Iya, iya. gua sampai nggak set ada tujuan yang sangat dalam sebenarnya daripada cuma ngebunuh-bunuhin preman gitu-gitu doang gitu loh. Hmm. Dan itu tadi kata siapa tuh? Makanya kata bosman itu. Oh, kata Bosman itu ya. Hmm, makanya kece sih menurut gue tuh orang. Dan apa tadi mau ngomong apa tadi? Apaan? Nggak tahu tadi kayak Gue lupa. gua lo mau ngomong tapi gua potong. Lupa gue. Lupa gue. Barusan lu. Sumpah demi Allah gue lupa. Tapi maksudnya dunia berarti nggak sesimpel itu ya. Karena Iya, dunia gak seseneng itu. gila kan kayak gue tahu itu anjing lah. Kayak ya gitu loh maksud gue kalau kayak eh, karena ini loh gue juga debat sama temen gue soal COVID kan, dan kita ngomong Hmm. soal ada pendapat dia adalah harusnya tuh kita lockdown dari awal. Tapi Gue gak setuju, Pak. kenapa tuh? Karena menurut gue, kalau menurut gue statement Jokowi bener ya. Menurut gue emang bener. Setiap negara udah ngambil setiap tindakan. Oke. Nah, kita itu salah satu negara yang ngambil tindakan telat. Iya Bener betul. gak? Iya kan? Nggak mungkin dong kita nggak ngeliat negara yang udah lockdown duluan. Iya. Nah, menurut gue, lu bayangin ya, Indonesia yang sangat chaos, tiba-tiba disuruh lockdown. Dan kalau emang benar-benar lockdown kan berarti nggak ada yang keluar rumah, bener ya? Betul. Terus makanan ditanggung pemerintah, Iya. listrik ditanggung pemerintah juga, Hmm. apa segala macam ditanggung pemerintah. Lu bisa jadi keluar rumah dikit bisa jadi masuk penjara Iya. atau denda. Betul. Kayak sakeos apa menurut lu?
Iya, berarti bisa memicu chaos yang nggak duga-duga gitu kan? Nah, itu dia. Menurut gua pemerintah di sini ngelakuin tindakan yang menurut gua cerdik. Cerdik, oke. Iya, iya. Karena dia ngelakuin, pemerintah sekarang kan ngelakuin PSBB secara regional kan, Iya. daerah. Hmm. Nah, menurut gua itu emang bagus karena itu secara nggak langsung ngemecah apa ya, ngemecah tujuan orang. Jadi yang biasanya kita ke mall, ke apa namanya, Jakarta, ke apa namanya, mall-mall Jakarta lah. Kita yang Iya, biasa ke mall-mall Jakarta jadi nggak bisa gitu. iya betul. Bener ya kan? Yang biasa wisata-wisata ke Jakarta, wisata ke Puncak, Hmm. wisata ke Bandung jadi nggak bisa, jadi stay di kota dia gitu. Iya, iya. Nah, sedangkan di kota kita sendiri, di Bekasi sendiri, itu mall-mall kan pada pada mati tuh, mall-mall. Iya, betul. Dimatiin segala kan. Hmm. Sumarekon mati, GM mati, Giant mati kan. Hmm. Banyak tuh, semua hampir mati tuh, semua hampir mati. Menurut gue bagus karena apa? Karena secara nggak langsung tempat untuk kita kumpul di daerah itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi nggak ada alasan buat keluar rumah gitu kan? Iya, jadi secara nggak langsung ini lockdown, tapi bukan pemerintah yang nanggung. Iya, oke, iya, iya, iya. Setuju, setuju. Gitu. Kalau menurut gua di itu pemerintah ngambil langkah itu. Hmm. Kalau menurut gua gitu. Karena enggak, tapi argumen teman gue ini dia kayaknya gue lupa dia dapat sumber dari mana. Kayaknya dia baca artikel atau apa gue lupa. Kata gini, kalau kan Hmm. kita makan dari pasien ke berapa lah, anggaplah pasien ke 10 atau 100 gitu. Terus kita langsung lockdown dan kita nggak ngelanjutin proses ibu kota baru dan kita nggak mengundang influencer nggak jelas apapun itu kata kita masih punya duit untuk ngebiayain seluruh rakyat Indonesia untuk beberapa bulan. Jadi kayak Terus? tapi abis itu gua counter dengan pendapat lu barusan dan ya yang karena ya dengan edukasi masyarakat yang sedikit gitu, Minim. minim banget, orang mikir bisa macam-macam gitu kayak pemerintah gini pemerintah Hmm. gitu. Lu bayangin nih kita lockdown terus kita demi keselamatan masyarakat, taunya demo itu aneh anjing. Jangankan itu Pak, tiba-tiba lockdown. Lu ke GM lu nyolong, kan bisa. Iya mah. Iya kan? Iya. Lu tahu sendiri orang Indonesia nggak bakal nggak manfaatin keadaan segenting mungkin anjing. Iya. Bener betul aja bener betul. Ya, makanya terus kalau menurut temen lu kayak gitu, balik lagi sih menurut gua apa yang dilakuin pemerintah, coba aja ya, coba ibu kota udah pindah, coba Hmm. keadaannya pasti bakal beda. Iya ya. Oke oke. Nggak jadi PSBB skala besar-besaran seperti ini kalau menurut gua. Tapi bisa ada kemungkinan nggak untuk kayak PSBB tapi di ibu kota yang baru itu? Kalau menurut gua pasti ya. Sedangkan tapi gini, kalau menurut gua PSBB-nya Hmm. nggak mungkin PSBB terlalu ketat Iya iya iya. karena mati cuy negara, bener nggak? Iya Mati betul. cuy negara. Iya kayak kayak nggak ada yang beli, nggak ada yang ngejual, nggak ada yang apa Iya, segala macam kan. mati pak. Makanya gue ngerasa kalau emang bener-bener lockdown dan nggak tahu sampai kapan, Hmm. bener nggak sih? Lockdown nggak tahu sampai kapan. Terus sekarang ke GM, kalau nggak GM semua baju itu dijamurin, iya kan? Itu Iya. pasti itu buka besok tanggal 15 itu sel besar-besaran pak, Iya betul betul. pasti. Makanya bener menurut gue gini, kalau apa namanya ngomongin corona yang entah itu dibuat atau tentang masalah alam, Hmm. sekarang gini, pemerintah pasti kepikiran seperti ini, nggak mungkin nggak. Yang Kemungkinan apa? mati yang Kemungkinan untuk apa nanggung, tadi? ya kemungkinan punya pemikiran seperti ini gitu. Cuy, yang mati yang tanggung jawab siapa? Hmm. Iya iya. Iya. Ada nggak? Nggak ada kan? Hmm. Kan virus. Mau siapa yang tanggung jawab? Iya Bener betul ya? betul. Nah, itu Pak, menurut gua selagi nggak ada yang salah, terus manfaatin keadaan, menurut gua secara nggak langsung ini seleksi alam.
Iya, kayak iya betul betul. Heeh. Ujung-ujungnya Seleksi sih alam begitu. buat iya, ujung-ujungnya gitu. Jadi malah menurut gue setuju kata Bosman karena Bosman ngomong seharusnya ini bisa data orang yang terkena ini yang umur 45 ke atas itu bisa dijadiin satu kelompok. Kata dia gitu. Jadi satu Jadi kelompok. jadi satu stadion diisiin sama satu kelompok COVID itu sebenarnya bisa Dan maksudnya berarti akibatnya bakal jadi sembuh gitu. sembuh, tapi nggak sembuh 100%, tapi setidaknya kelompok itulah yang terkena COVID gitu. Jadi kita aktivitas seperti Kita, biasa, kata dia berarti gitu, kita aman gitu ya maksudnya. aman. Dan menurut gua adanya new normal Ya. itu menurut gua eh, secara nggak langsung emang kita mau nggak mau emang harus ngadepin itu gitu. Iya. Dan Hmm. kalau emang lockdown juga nggak mungkin nggak bisa. Tapi gitu loh, kalau kita ngomongin soal tadi apa ngumpulin satu Ya, kelompok yang berapa tahun ke atas itu, ya. ya nggak semua orang mau kan anjing. Nah itu dia Pak. Tapi kata kata si Bosman ini sebenarnya bisa-bisa aja. Soalnya udah Iya. punya datanya gitu, udah ada datanya yang terkena COVID mana, yang ODP mana, apa segala macam. Oh, tapi itu yang terkena COVID doang kan? Apa gimana? Ya yang terkena COVID, yang ODP juga nanti ada kelompok sendiri. Gitu. Oh gitu, ya ya ya. Tapi masanya, aduh gimana sih gue juga di apa namanya? Ini orang udah meninggal. Ini gue nggak Iya mau ya. ngomongin soal meninggal segala cuman kayak keluarganya ada yang bawa mayat COVID pulang tuh aneh banget anjing. Oh, gue tahu. Tadi baru ada. Tadi baru ada beritanya. Iya tadi Baru baru tahu ada. gue. Makanya tuh gue kayak oke lah anggaplah memang ODP atau apapun dikelompokin gitu. Ya. Masalah nggak berhenti di situ, Pak. Bisa ada Gue keluarga macam gitu. gue benci aja sih menurut gue. Benci yang orang kayak gitu. Gue benci sama orang yang udah kayak gitu. Tapi sebelumnya dia ngomong, kan mati di tangan Allah. Nah, aduh anjing. Itu gue gak ngerti lagi sih. Gue gak ngerti lagi sih itu gimana. Iya, iya. Karena ya, aduh gimana anjing ya. Kayak mati di tangan lo tuh, maksud gue ya ikhtiar gitu kan. Hmm. Jadi gitu sih. Tapi lu termasuk yang percaya ini gak sih kayak, oh ini elit global untuk menaklukkan dunia gitu. Kalau menurut gue sih, kalau di situnya gue juga ada percayanya karena lu nggak mungkin cuy di bumi ini bisa tahan lama tuh nggak mungkin aja, bener gak sih? Iya, kayak ujung-ujungnya kayak ini apa film Avenger Thanos anjing. Iya iya iya. Kayak planet dia kan Ya ceritanya makanya karena kebanyakan ini kan. iya, berarti kan nggak semua yang jahat kelihatan jahat kan? Berarti kan Iya, emang Thanos itu sebenarnya punya tujuan yang baik dong. iya, cuman ya begitu gitu loh cara dia. Iya. Secara nggak langsung juga ini kayak dibuat Thanos pak, Iya, malah menyeleksi alam gitu. bedanya kita nggak nyentik jari kan anjing. Iya. Makanya gue sih apa ya? Sebenarnya percaya aja kalau misalnya emang sebenarnya tuh kalau emang kata Bosman ini dibuat, gue juga percaya juga kalau sebenarnya tuh emang ini emang ada gitu ngerti. Apanya ada rencana kayak Thanos Bener, gitu. iya bencana seperti ini tuh emang bener-bener ada yang disebabkan oleh alam gitu. Hmm. Karena alam udah ngerasa dirusak gitu. Berarti maksudnya argumen tadi COVID ini bukan buatan gitu gimana? Gue percaya COVID ini juga bukan buatan kalau gue gitu. Ah, oke. Ya, ya, ya. Tadi kan gue cuma menyampaikan apa kata si Bosman. Hmm. Nah kalau gue juga ada percaya ya sebenarnya emang dunia sekarang bumi kita tuh emang lagi sakit gitu. Iya karena iya berarti karena ujung-ujungnya juga ya gimana sih orang juga COVID orang juga sakit kan kalau batuk-batuk ngeluarin sesuatu kan ya. Kayaknya juga Iya, gitu dah. Bumi lagi sakit ya akhirnya mengeluarkan sesuatu gitu yang nggak diduga-duga anjing. iya Berarti benar. tapi ujung-ujungnya tuh gue mikir kayak ya gimana kita karena dari perspektif kita masing-masing ya lu kan bisa percaya ini bisa percaya itu
bisa percaya itu berarti semua hal bisa jadi believable kan, yang dimana menurut gue tuh faktor ini nggak sih kata lu kayak berita kebanyakan bohong gitu. Kalau misalnya ngomongin kayak gitu menurut gue emang anjing sih. Kadang berita kayak gitu juga secara nggak langsung kadang bisa bikin mindset kita jadi wah iya juga ya, karena gitu Pak. Ya karena kata si Deddy Corbuzier sendiri, gue lupa dia ngomong di mana. Apa namanya kayak apa sih nama tuh yang kalau yang nanya-nanya gitu, jurnalis ya, reporter, mereka tuh punya kepentingan gitu loh, karena biasanya media-media ini tuh diatur oleh seseorang gitu. Kayak makan kayak makan media dia Deddy Corbuzier ngomong ini kan, kalau misalkan kenapa dia berani ngomong di YouTube, dia berani ngundang segala macam orang, karena dia ngerasa kalau misalkan di TV itu ada yang punya, ada yang punya. Betul. Ya karena dia juga ngomong itu, kalau makan kayak media-media ini diatur orang, makan ya gimana ya, ada kelompok ini pengen kelompok ini menang ketika pemilu atau apapun itu. Iya pasti kayak makan nanyanya ya gimana lah gitu, pasti menggiring opini segala macam gitu kan ya. Gitu sih. Udah jadi kejauhan. Ini untuk video kita ini dulu ya, udahin dulu ya. Ntar kalau mau ngobrol lagi kita sabilah. Yaudah, jadi buat yang nonton, thank you udah nonton. Semoga enjoy. Dan ini kayak bakal gue bikin 2 part, gue nggak tahu juga. Yaudah, mungkin itu aja. Ada pesan-pesan nggak, Met? Nggak ada lah udah. Oke lah, yaudah. Terima kasih udah nonton dan ya bye.